Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 993. Leluhur Daluo dibunuh oleh Luo Xiu menggunakan formasi dari lembah pembasmi iblis. Sebagai seorang yang merupakan kekuatan tingkat 9 dalam level Dewa Iblis, barang-barang dari cincin penyimpanan leluhur Daluo yang berisi berbagai bahan top dan artefak sangat berharga. Namun, apa yang lebih dihargai oleh Luo Xiu bukanlah artefak-artefak tersebut, melainkan sebuah jadwal bintang berupa giok yang ada di dalam cincin itu. Langit di alam liar sangat luas, meskipun giok bintang milik leluhur Daluo ini tidak mencakup seluruh alam liar, hanya peta bintang untuk wilayah timur alam liar yang cukup rinci. Deskripsi untuk 4 wilayah bintang lainnya relatif lebih kabur dan singkat. Di tengah-tengah gugusan bintang, tidak hanya terdapat planet, namun juga beberapa tanah yang terbentuk dari tabrakan dan penggabungan meteorit besar. Tanah-tanah ini mengambang di langit bintang, ada yang ditahan oleh kekuatan luar biasa, dan ada pula yang stabil di suatu area tertentu karena alasan khusus, membentuk tanah bintang yang unik. Contohnya, tanah bintang tempat lembah pembasmi iblis yang pernah ada, dan tempat-tempat serupa sangat umum ditemukan di langit bintang wilayah 9 penguasa tertinggi. Setelah meninggalkan lembah pembasmi iblis yang telah robek oleh ruang kosong, Luo Xiu tiba di sebuah tempat bernama Galaksi Leijue. Di dalam galaksi ini, ada sebuah tempat yang disebut Tanah Bintang Wuxin, yaitu sebuah daratan yang mengambang di langit bintang. Tanah Bintang Wuxin memiliki sejarah yang panjang. Tempat ini pernah mengalami masa kejayaan, karena di sini muncul seorang kekuatan luar biasa yang dikenal dengan nama penguasa Bintang Wuxin. Namun, waktu tidak pernah bersikap lembut. Meskipun seseorang sekuat penguasa Bintang Wuxin sekalipun, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tanah Bintang Wuxin sudah lama mengalami kemunduran, bahkan sejak puluhan juta tahun yang lalu. Kini, tempat ini telah jatuh menjadi kekuatan yang tidak dikenal, hampir tak ada orang yang peduli. Di masa lalu yang jauh, tempat ini pernah memiliki sebuah sekte bernama Sekte Wuxin. Namun, pintu gerbang Sekte Wuxin sudah lama hilang, dan semua yang terkait dengan Sekte Wuxin terkubur dalam debu sejarah. Luo Xiu tiba di Tanah Bintang Wuxin, dan tidak bisa menahan sebuah desahan. "Tuan, apakah ini benar-benar Tanah Bintang Wuxin?" tanya Kardislar sambil menginjak tanah di Tanah Bintang Wuxin, alisnya berkerut. Di masa lalu yang sangat jauh, dia pernah mengikuti tuannya bertempur di berbagai penjuru, dan telah beberapa kali mengunjungi Tanah Bintang Wuxin. Tempat ini dulunya merupakan tempat suci untuk latihan bela diri, namun kini sangat kekurangan energi spiritual dan terlihat sangat terpuruk. "Ini tentu saja Tanah Bintang Wuxin," jawab Luo Xiu sambil menatap jauh. Tanah bintang tidak memiliki langit, dan ketika menengadah, dia bisa melihat langit bintang yang sangat luas, dihiasi oleh ribuan bintang, dengan galaksi yang membentang. Meskipun kekuatannya jauh dari tingkat yang pernah ia capai di kehidupan sebelumnya, Luo Xiu dapat merasakan dengan tajam bahwa Tanah Bintang Wuxin jatuh ke dalam kondisi ini karena energi spiritual yang terkubur dalam tanah bintang ini telah dicuri oleh seseorang. Latihan bela diri sangat bergantung pada energi spiritual, dan energi spiritual ini ada dalam berbagai jenis. Ada energi spiritual yang terbentuk dari hukum elemen, dan ada energi spiritual yang terbentuk dari irama hukum. Di tempat-tempat yang kaya energi spiritual, pasti ada pembuluh energi yang berkembang, seperti di lembah pembasmi iblis yang mengandung lebih dari satu pembuluh energi, yang membuat energi spiritualnya sangat kaya. Di kehidupan sebelumnya, di sekelilingnya ada pengikut seperti Raja Dewa Wanren, Kardislar, serta teman-teman yang berjuang bersamanya. Meskipun teknik pemutusan perasaan telah menghapuskan perasaannya, di hatinya masih ada perbedaan antara musuh dan teman. Penguasa Tanah Bintang Wuxin, penguasa Bintang Wuxin dari masa lalu, adalah teman yang pernah berperang bersamanya, melawan musuh besar, dan mereka saling bergandengan tangan dalam pertempuran hidup dan mati. Satu era kekacauan terlalu lama, meskipun ada orang yang menguasai teknik yang sangat kuat, sangat sedikit yang mampu melampaui batas waktu ini. Semakin kuat seorang kultivator bela diri, semakin sulit untuk menghindari keterbatasan umur panjang. Kardislar mampu memperpanjang umurnya di dalam formasi besar di pegunungan Laut Awan, sebagian karena dia berasal dari ras raksasa kekacauan yang hidupnya sangat panjang, namun lebih banyak disebabkan oleh kekuatannya yang tidak begitu kuat, hanya pada tingkat 7 Dewa Iblis. Misalnya, leluhur yang masih hidup dari keluarga Qin besar juga mengalami hal yang sama. Dia adalah seorang kaisar dewa tingkat 9, yang memanfaatkan latar belakang keluarga Qin besar untuk menggunakan teknik penghindaran kematian, dan sebagian besar waktu dia berada dalam kondisi tidur. Inilah yang membuatnya bisa bertahan hingga sekarang, melampaui batas waktu satu era kekacauan.
Namun, jika seseorang adalah seorang kaisar dewa tingkat 9, kemungkinan untuk memperpanjang hidup melebihi batas tersebut akan semakin kecil. Jika itu adalah seorang kekuatan di tingkat kaisar dewa agung, maka hampir tidak ada harapan, kecuali melalui proses reinkarnasi. Namun, kemungkinan reinkarnasi sangat rendah, dan banyak kekuatan besar yang setelah bereinkarnasi, sebelum ingatan mereka terbangun, sudah jatuh dalam pertempuran. Begitu jatuh, jiwa mereka akan terlahir kembali, dan setelah terlalu banyak reinkarnasi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk terbangun, hilang dalam putaran reinkarnasi. Waktu dan keabadian selalu menjadi topik yang membuat para kekuatan besar menghela napas. Mengenang kenangan masa lalu, Luo Xiu tiba di lokasi Sekte Wuxin yang lama, namun pintu gerbang Sekte Wuxin sudah lama hilang, digantikan oleh sebuah kota besar yang kuno. Untuk memasuki kota ini, seseorang harus membayar satu pil energi suci tingkat 5, yang menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki kekuatan Dewa Iblis tingkat 5 untuk memiliki kelayakan untuk berkelana di langit bintang. Kota ini dibangun di atas tanah bintang Wuxin, di lokasi Sekte Wuxin yang lama, dan tentu saja, kota ini juga dinamai dengan nama Wuxin, disebut Kota Wuxin. Setelah memasuki kota, Luo Xiu langsung menyebarkan kesadarannya. Mayoritas kultivator bela diri yang tinggal di sini memiliki kekuatan dari tingkat 5 hingga tingkat 6 Dewa Iblis. Kekuatannya yang berada pada tingkat 7 Dewa Iblis sangat langka. Luo Xiu datang ke sini karena kebetulan ia berada di galaksi Leijue dan juga dekat dengan tanah bintang Wuxin. Sekte Wuxin telah hilang, dan ia tidak berniat melakukan apapun di sini. Hanya ada perasaan nostalgia dan desahan dalam hatinya. Ia pergi ke sebuah restoran di dalam kota, dan duduk di tempat dekat jendela. Pelayan restoran yang melihat usianya masih muda dan didampingi pengawal, menduga bahwa dia mungkin adalah seorang murid dari sekte atau keluarga besar tertentu, sehingga dengan ramah dia mendekat. Luo Xiu memesan satu kendi anggur dan 2 cangkir anggur. Ia menuangkan anggur ke dalam kedua cangkir, dan meletakkan satu cangkir di depannya. Kardislar berdiri di belakangnya, satu-satunya yang tahu bahwa cangkir yang dituangkan anggur itu adalah untuk penguasa bintang Wuxin. Situasi itu seperti terhenti, dan Luo Xiu tidak meminum anggur itu, 2 cangkir itu dibiarkan diam di atas meja. Tahukah kamu, baru-baru ini, Perhimpunan Perdagangan Tianshui menangkap seseorang. Katanya dia adalah sisa-sisa dari Sekte Wuxin. Sisa-sisa dari Sekte Wuxin. Kalau begitu, Perhimpunan Perdagangan Tianshui pasti mendapat keuntungan besar. Meskipun Sekte Wuxin sudah tidak ada lagi sejak puluhan juta tahun lalu, tampaknya beberapa warisan teknik dan mantra kuat dari Sekte Wuxin masih belum jatuh ke tangan orang lain. Tanpa sengaja, Luo Xiu mendengar percakapan di dalam restoran dan memalingkan pandangannya ke arah suara tersebut. Ia melihat 2 orang kultivator bela diri yang sedang membicarakan hal itu di ruang utama restoran. Tuan-tuan, apakah yang dimaksud dengan Perhimpunan Perdagangan Tianshui? Luo Xiu berdiri dan mendekat untuk bertanya. 2 kultivator bela diri itu mengerutkan kening, namun begitu mereka menyadari bahwa di belakang pemuda ini terdapat seorang pengawal kuat dengan tubuh besar, seorang Dewa Iblis tingkat 7, ekspresi mereka langsung melunak. Apakah tuan tertarik dengan warisan Sekte Wuxin? Tanya salah seorang dari mereka dengan hati-hati. Namun, sepertinya Perhimpunan Perdagangan Tianshui menjaga dengan sangat ketat sisa-sisa Sekte Wuxin. Hehe, teman-teman salah paham. Saya tidak tertarik dengan teknik dari Sekte Wuxin, saya lebih tertarik dengan yang kalian sebutkan mengenai Perhimpunan Perdagangan Tianshui, jelas Luo Xiu. Kedua kultivator itu saling bertukar pandang, tidak mengerti apa maksud perkataan Luo Xiu. Salah seorang di antaranya kemudian berkata, Perhimpunan Perdagangan Tianshui adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di kota Wuxin, dan ketuanya, Qiyu Tianshui, konon adalah seorang Dewa Iblis tingkat 7. Terima kasih atas informasinya, jawab Luo Xiu dengan sopan. Luo Xiu pun kembali ke tempat duduknya, meminum anggur dari cangkirnya, lalu menatap cangkir di depannya, seraya berpikir, Wuxin, Wuxin, semoga takdirmu dapat melindungi keturunanmu agar masih hidup. Tiba-tiba, cangkir itu dipasang kembali di atas meja dan langkah Luo Xiu pun terdengar saat ia meninggalkan restoran. Melihat gerakan tuannya itu, Kardislar langsung tahu apa yang akan dilakukan tuannya. Sebuah aura pembunuh yang berasal dari asal-usulnya sebagai raksasa kekacauan mulai memancar dari tubuhnya. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar di kota Wuxin, markas Perhimpunan Perdagangan Tianshui bukanlah tempat yang sulit ditemukan. Itu adalah sebuah menara tinggi yang megah, di sekitarnya dikelilingi oleh formasi perlindungan besar bertipe 7, menggunakan kekuatan elemen es, yang cukup untuk menahan serangan dari Dewa Iblis tingkat 7. Saat itu, di lantai paling atas menara tersebut, beberapa tetua Perhimpunan Perdagangan Tianshui tengah berkumpul. Duduk di posisi utama adalah Ketua Perhimpunan, Qiyu Tianshui, yang juga merupakan kekuatan terkuat di tempat itu. Seluruh nama perhimpunan ini diambil dari namanya, karena sebagian besar dari keberadaan Perhimpunan Perdagangan Tianshui disebabkan oleh keberadaan Qiyu Tianshui yang merupakan seorang Dewa Iblis tingkat 7, serta seorang ahli dalam formasi pertahanan tingkat 7. Di tanah bintang Wuxin, ia sudah dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat.
Ketua, kami telah menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memeriksa laut pikiran sisa-sisa sekte Wuxin, namun ada pembatasan yang sangat khusus dalam laut pikirannya yang membuat saya tidak dapat melihat sedikit pun ingatannya, kata seorang tetua dengan perlahan. Ia adalah tetua tertua dari Perhimpunan Perdagangan Tiansui dan kekuatannya hanya kalah dari Qiu Tiansui. Ia pun mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Ini adalah cincin penyimpanan milik sisa-sisa sekte Wuxin, namun di dalamnya tidak ada informasi mengenai teknik atau ajaran apapun. Mendengar itu, ekspresi Qiu Tiansui sedikit berubah. Sekte Wuxin dulunya adalah warisan tingkat suci, konon penguasa bintang Wuxin di masa lalu adalah seorang dewa kaisar tingkat 9. Jika hidup di zaman ini, dia akan dengan mudah menguasai wilayah timur alam liar, tak ada yang bisa mengalahkannya. Serangga yang punya banyak kaki tidak mudah mati, sisa-sisa sekte Wuxin tentu saja memiliki cara untuk melindungi teknik utama mereka agar tidak jatuh ke tangan orang lain, lanjut Qiu Tiansui dengan suara dingin. Ketua, apakah kita perlu meminta bantuan dari penguasa kota Wuxin? Dia adalah seorang ahli dalam jalan jiwa dan memiliki keterampilan rahasia jiwa. Mungkin dia bisa mengatasi pembatasan itu dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari ingatan laut pikiran sisa-sisa sekte Wuxin, kata tetua tertua dengan serius. Jika penguasa kota Wuxin berhasil membuka pembatasan dan mendapatkan teknik inti sekte Wuxin, apakah kamu pikir dia akan membaginya dengan kita? Qiu Tiansui mendengus keras. Lebih baik aku tidak mendapatkan apa-apa daripada meminta bantuan dari penguasa kota Wuxin. Boom! Saat itu, menara Perhimpunan Perdagangan Tiansui tiba-tiba bergetar hebat, suara gemuruh yang mengguncang bahkan terdengar di seluruh penjuru kota Wuxin. Formasi perlindungan tingkat 7 segera aktif, dengan cahaya biru es membentuk pelindung yang menyelimuti menara tersebut. Cahaya tersebut berasal dari formasi yang memanfaatkan kekuatan elemen es. Siapa yang berani menyerang markas Perhimpunan Perdagangan Tiansui? Suara marah Qiu Tiansui terdengar dari puncak menara. Dengan wajah penuh kemarahan, ia keluar pertama kali diikuti oleh 6 tetua, termasuk tetua tertua. Di luar menara, seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam berdiri di udara, namun yang menarik perhatian bukanlah pemuda itu, melainkan seorang pria besar yang kekar, seperti menara besi. Di tangannya, ia memegang tongkat besi hitam, yang ia gunakan untuk menyerang dan menciptakan keguncangan besar ini. Berani mencari mati, teriak Qiu Tiansui dengan marah. 5 tetua lainnya segera melesat keluar. Di dalam Perhimpunan Perdagangan Tiansui, hanya Qiu Tiansui dan tetua tertua yang memiliki kekuatan Dewa Iblis tingkat 7, sementara 5 tetua lainnya berada di puncak kekuatan Dewa Iblis tingkat 6. Hehe, beberapa sampah yang datang untuk mati, Kardislar tertawa lebar. Ia menggerakkan kepalanya, dan angin ganas yang penuh dengan aura pembunuh berputar dengan cepat. Kepalanya membesar secara tiba-tiba, mulutnya terbuka lebar dengan taring tajam seperti pedang, yang ia gunakan untuk mengoyak langit hingga ambruk ke dalam kehancuran. Bersambung.